Baik pemirsa, sekarang sudah hadir bersama kami juru bicara dari paslon nomor urut 3, Tri Risma Hari ini dan juga Gus Hans, Pak Abdul Aziz. Pak Abdul, selamat Pak Aziz, selamat malam. Malam, Mbak. Terima kasih akhirnya sudah sampai ya. Pak Aziz, tadi kami di sini membahas terakhir soal elektabilitas. Boleh dimunculkan lagi teman-teman? Kalau berbicara soal elektabilitas, ada dua survei yang melakukan survei elektabilitas di Jawa Timur, dan sama-sama di dua survei tersebut Bu Risma dan Gus Hans itu berada di urutan kedua. Dan kalau dilihat gapnya dengan Bu Kofifa, Mas Emil itu agak jauh nih, Mas Aziz. Jadi apakah masih menilai dulu hasil survei ini, apakah ini menggambarkan kondisi di lapangan? Kalau menurut dari paslon Anda, apakah di lapangan sebetulnya euforianya lebih tinggi kok kepada Bu Risma daripada sekedar angka survei ini? Jadi begini Mbak Sylvia, kalau bicara survei ya, kita bicara survei itu tidak menjadi satu-satunya itu bacaan di internal kami di tim pemenangan Risma Gusan. Survei itu hanya menjadi salah satu bahan bacaan bahwa kemudian itu ada semacam gap yang disebutkan tadi, itu kita tidak melihat itu paralel dengan di publik ya. Karena 2 minggu ini itu gelombang dukungan terhadap seorang Risma dan Gusan itu demikian luar biasa. Walaupun itu kemudian tidak terakomodir di partai politik begitu kan. Partainya boleh satu, tetapi gelombang dukungan itu di tingkat masyarakat, civil society itu bahu-membahu, bahkan relawan tanpa digerakkan oleh tim pemenangan itu kemudian bersatu untuk memenangkan seorang Risma. Maka survei yang kemudian muncul yang menempatkan hanya di angka 20, sekian itu tidak kemudian membuat kami itu harus berpikir bahwa ini jomplang, tidak begitu. Tetapi survei ya itu menjadi bahan bacaan. Tetapi di publik itu yang kami garis bawahi betul bahwa gelombang ini akan terus menggelinding gitu sampai pada 27 November. Jadi kalau melihat situasi di lapangan, dinamika yang terjadi tetap optimistis ya? Oh, tetap optimis. Justru banyak orang bertanya-tanya kenapa kok survei itu tidak sama kemudian di tingkat publik gitu, di banyak daerah. Bahkan yang terbaru kemarin kami di basis salah satu paslon itu di Kota Pasuruan itu kemudian berkumpul banyak orang, hampir 2.000 yang awalnya mendukung paslon tertentu kemudian beralih pergi kepada Ibu Risma dan Gusan begitu. Itu satu signal bahwa hampir banyak basis itu kemudian curug-curug suara juga berpindah kepada Ibu Risma dan Gusan. Oke, Pak Aziz dan teman-teman, kita tahan sebentar di sini, kita perlihatkan bagaimana situasi terakhir di arena debat ya di Grand City Hall Surabaya, Jawa Timur. Masih persiapan karena sebetulnya debat ini baru akan dimulai official itu secara pukul 19.30, jadi masih ada sekitar 15 menit lagi. Ini adalah gambaran terakhir dan informasi yang kami terima, 3 paslon semuanya sudah hadir di arena debat. Oke, singkat kepada Mas Hendy, kalau surveinya tinggi singkat saja. Dua yang lain, Gilbran dan juga Pak Aziz mengatakan mereka tidak akan terlalu memikirkan angka-angka survei, justru ini bisa jadi penyemangat sekali buat mereka untuk gas sampai di kebut sampai tanggal 9 hari, bisa jadi ini bola-bola yang semangatnya lagi tinggi-tingginya. Antisipasi dari pasangan Kofifa Emil. Iya, tentunya kita merasa bersyukur ya dengan didampingi oleh dua paslon lain, putra-putri terbaik Jawa Timur, baik pasangan Mbak Lulu maupun bersama Mas Lukman dan Bu Risma bersama Gus Hans. Ya kami sendiri merasa bersyukur dengan antusiasme dari hasil surveinya. Tapi kalau saya melihat langsung di lapangan, baik Bu Kofifa maupun Mas Emil ini tidak kendor, masih bersemangat. Sehari itu bisa mengunjungi 7-12 titik aktivasi. Datang ke pabrik-pabrik, bertemu dengan buruh, bertemu dengan pengusaha, datang ke pasar, mendengarkan langsung keluhan yang ada di masyarakat, mendengarkan langsung istilahnya buying problem begitu ya. Sehingga bersama masyarakat Jawa Timur, tentunya Bu Kofifa maupun Mas Emil ingin menciptakan, memperkuat ketahanan pangan, itu yang pertama. Yang kedua juga memajukan industri secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita ingin mewujudkan provinsi Jawa Timur ini sebagai jantung pembangunan Nusantara. Baik, jadi tidak ada yang injek rem ya, semuanya akan gas terus ini sampai di penghujung. Tapi Mas Adi, apakah debat pamungkas malam hari ini signifikan untuk memberikan kontribusi angka atau elektabilitas kepada 3 paslon, terutama pasangan Lulu Lukman dan juga Risma Gus Hans? Dalam sistem pemilihan gubernur secara langsung tentu sedikit apapun peluang untuk meningkatkan suara itu menjadi penting. Kalau kita men-tracking rata-rata pilgub di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain, ada sekitar 20-25% masyarakat yang sangat mungkin mengubah pilihan politik mereka
setelah mereka itu mendengarkan debat kandidat, visi misi, pemaparan secara umum yang disampaikan oleh calon. Tapi pemaparannya itu bukan sepenggal semalan, tapi dari ujung sampai akhir. Dia akan konklusi, akan simpulkan kira-kira siapa paslon yang punya program yang konkret, programnya sederhana, mudah dimahami oleh rakyat, dan yang paling penting itu bisa diimplementasikan. Rakyat kita ini kan sudah pintar, Zilvia, terutama kelas menengah, perkotaan. Kalau hanya jago-jagoan bicara tentang hal-hal apa yang harus dilakukan untuk provinsi, untuk wilayah, saya kira template-nya sudah banyak. Contohnya bisa di-download, bahkan bisa tanya ke AI. Kira-kira apa solusi di Jawa Timur tentang infrastruktur, muncul jawabannya. Canggih betul. Nah, yang paling penting adalah bagaimana para paslon itu menyampaikan diksi-diksi, bahasa-bahasa yang gitu secara common sense, kena langsung ke jantung pemilih di Jawa Timur, itu kuncinya. Kedua yang menurut saya menjadi penting, di samping debat kandidat tentu saja harapan terbesarnya di sisa waktu yang menurut saya sudah cukup mepet ini, para paslon ini, ya bahwa tatap muka turun langsung itu masih menjadi favorit model kampanye yang memang cukup dinikmati di Jawa Timur. Apakah kegiatan-kegiatan seperti tadi Mbak Lulu menemui Mas Anies di Jakarta, kita lihat ada contohnya RK menemui Presiden Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi. Apakah letupan-letupan seperti itu masih bisa menjadi strategi untuk mengubah konstelasi? Kalau mengubah signifikan tidak. Karena bagi saya elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Kecuali Anies mendukung secara langsung Lulu ke Jawa Timur. Ikut kampanye, door to door, mengkampanyekan kepada pemilihnya di Pilpres di 2024 bahwa Lulu adalah orangnya Anies Baswedan. Jadi bagi saya adalah kalau cuman hanya pamer foto-foto, temu dengan elit, temu dengan tokoh, saya kira daya tendang elektabilitasnya tidak akan kuat secara signifikan. Saya memahami Jokowi sekalipun begitu banyak dibully, tapi ketika roadshow bersama dengan Lutfi, Jokowi itu sepertinya membaca betul. Hanya jamuan makan, foto bareng, itu juga pemilihnya tidak akan signifikan kepada Lutfi. Makanya Jokowi itu turun langsung, dia belusukan. Sekalipun dibully, dinyinyirin, caci maki. Tapi Jokowi paham betul bahwa pemilihnya itu tidak bisa otomatis dipindahkan ke paslon tertentu. Makanya untuk meyakinkan bahwa Lutfi adalah orangnya Jokowi, Jokowi ikutan kampanye. Kalau Anies dukung Pramono Anung misalnya di Jakarta, kalau dukung Lulu, ikut kampanye. Minta kepada basis-basisnya, pemilih Anies Baswedan di Jakarta, dukunglah Pram. Para pemilih Anies Baswedan di Jawa Timur, pilihlah Lulu. Kalau itu dilakukan, saya kira berlipat ganda elektabilitas akan kuat menjadi signifikan. Kalau foto-foto, cuman video, sorry to say, orang nggak peduli yang kayak gitu-gitu, Zilvia. Nah, kalau Anies jalan bareng sama Lulu all the time, sampai ujung pencoblosan, ini agak sedikit bisa membantu. Sekalipun di survei itu memang hilal politiknya agak jauh ya. Tapi udah tutup mata aja dulu, yang penting semangat, kemudian kerja politik yang nyata, siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan. Masih adakah strategi-strategi pamungkas yang disimpan oleh para paslon di beberapa hari terakhir ini sebelum masa kampanye ditutup yang akan dikeluarkan, Gilbert? Yang jelas Mbak Lulu dan Mas Lukman akan semakin, giginya semakin tambah tinggi ya, gigi 5 sekarang, makin kenceng. Jadi tidak hanya sekadar jalan-jalan ya, tidak hanya sekadar sowan-sowan, tapi juga coba untuk menjawab secara lebih konkret apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, coba untuk lebih memahami. Kalau kata ada Gimi mengatakan tuh, dia bilang bahwa ya menjadi rakyat yang merasakan derita rakyat secara lebih langsung gitu. Jadi saya rasa apa jurus pamungkas Mbak Lulu dan Mas Lukman selama hampir sepekan ini nantinya, yang menjadi rakyat yang paripurna. Rakyat yang paripurna. Oke, baik. Pak Aziz, kalau kita lihat dalam 2 debat sebelumnya seperti ada kolaborasi antara Bu Risma dengan Mbak Lulu terutama. Biasa kalau yang petahana itu akan diserang oleh yang non petahana atau kandidat baru ya. Apakah itu juga yang akan dikeluarkan lagi di debat pamungkas ini ketika Bu Risma dengan Mbak Lulu ini saling melengkapi untuk bisa memperlihatkan kepada masyarakat Jawa Timur celah atau kekurangannya pasangan Bu Khofifah Mas Emil? Jadi begini Pak Sylvia, pada dasarnya Ibu Risma itu sosok orang yang tidak biasa berbahasa basi dan tidak ahli berkata-kata gitu kan. Ibu Risma itu orang yang biasa menyajikan solusi, yang kemudian solusi itu kemudian mengkapital, itu kemudian menjadi bukti.
Itu sosok Risma, dan Risma itu tidak pernah kemudian mengambil pilihan menjadi penyerang, striker itu tidak pernah begitu. Bahwa kemudian pada debat perdana dan kemudian debat kedua itu seolah itu tampak kompak, itu soal lain sesungguhnya. Dan itu mesti berujung kepada sebuah persoalan yang menjadi atensi publik, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kemudian ada soal dalam waktu yang singkat ini apa yang akan dilakukan, Risma itu sering memberikan apa yang kemudian disebut adalah jalan terakhir yang menjadi persoalan publik. Ya, kemarin di beberapa titik di Jawa Timur sehari itu bisa 7 sampai 14 titik. Baik itu Ibu Risma maupun itu Gus Han. Itu menemui undangan-undangan, tidak pernah kemudian membuat kegiatan tersendiri. Nah, di berbagai kegiatan itu langsung kemudian ditanya, Anda sebagai apa pekerjaannya apa tiap hari, pekerjaannya ini apa, persoalannya ini, itu kemudian kami tabulasi semua dan itu kemudian dibantu langsung. Ini yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita lakukan. Maka sampailah pada kesimpulan bahwa Ibu Risma wali kota dari 2010 kemudian sampai 2020 itu yang kemudian dilakukan. Kalau hari ini temanya adalah infrastruktur, maka sesungguhnya area-area Surabaya itu mengenal bahwa Risma adalah ibunya infrastruktur. Itu berbagai hal dilakukan di kota Surabaya mulai periode pertama, kemudian di periode kedua, bahkan kemudian ada jembatan yang ambles kemudian dikerjakan dalam waktu 4 hari, lebih canggih daripada Jepang begitu. Itulah Risma yang kemudian selalu apa adanya, ceplas-ceplos begitu dan tidak pernah berbahasa basi. Gitu. Memang lawannya Bu Kofifa ini tidak main-main ya, dua-duanya hebat-hebat semua, ada Bu Risma, ada Mbak Lulu juga untuk strategi mengantisipasi serangan, katakanlah itu serangan atau ya terjadi secara natural, apa yang akan dilakukan Bu Kofifa? Ya, artinya mendengarkan langsung masukan dari masyarakat, termasuk juga dari putra-putri terbaik Jawa Timur, baik Bu Risma maupun Mbak Luluk. Nah, kaitannya dengan infrastruktur sendiri, kita melihat ini adalah langkah strategis Jawa Timur, di mana tentunya Bu Kofifa dan Mas Emil memimpikan bisa menjadi gerbang baru Nusantara. Apalagi IKN, jembatan Nusantara ibu kota berikutnya yang berhubungan langsung dengan Jawa Timur. Dan tentu saja harapan kami bahwa Jatim adalah rumah kita semua dan mercusuar Indonesia di mata dunia. Kalau kita lihat ada jalan yang sudah dibangun ada lebih dari 1.600 km di jalan provinsi Jawa Timur dan 90% diantaranya dalam keadaan baik, dalam kondisi baik. Sehingga ini sudah menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh Bu Kofifa dan Mas Emil sebenarnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat dan tentunya ini perlu dilanjutkan kembali. Baik, dan terakhir kepada panelis kita, Mas Adi, di pertarungan terakhir ini saran Mas Adi untuk para kontestan ya, supaya mereka betul-betul bisa menyampaikan pesan dengan efektif dan efisien, mudah diterima oleh masyarakat, itu seperti apa? Ya, saya kira harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Memang harus menghindari istilah-istilah atau singkatan yang sebenarnya membutuhkan berpikir waktu yang cukup lama. Jadi pemilih kita, masyarakat itu kan pikirnya pendek-pendek. Misalnya kalau ada paslon yang mengatakan, kalau saya jadi gubernur Jawa Timur, maksimal 3 tahun rumah sakit di Madura dibangun. Itu kan sangat sederhana sekali untuk mengukur. Atau misalnya kalau saya jadi gubernur dan wakil gubernur 3 tahun, persoalan infrastruktur di Madura, persoalan pertanian itu tuntas setuntas-tuntasnya. Itu yang saya kira akan mudah diingat. Kalau bicara hal-hal yang sifatnya teoritis, normatif, saya kira sorry to say, masyarakat kita di sisa waktu yang menurut saya tidak banyak, ini agak sedikit kompleks untuk membayangkan apa yang disampaikan oleh para kontestan dalam pemaparan visi dan misinya. Saya berharap taktis, kemudian solutif, dan yang paling penting, apa yang diomongkan itu bisa dikerjakan. Itu saja sih kuncinya, Silvia. Karena masih ada sedikit waktu, Mas Adi, terlepas dari apapun hasilnya nanti ya, debat Pilkada Jawa Timur ini menjadi salah satu sejarah di kontestasi pemilihan kepala daerah karena diisi oleh semuanya paslon wanita, terutama calon gubernurnya. Apakah model seperti ini dalam 5 tahun ke depan bisa berkembang ke daerah-daerah lainnya kalau menurut Mas Adi? Ya, saya kira saya harus bersyukur bahwa dalam demokrasi elektoral, terutama pilgub serentak di 545 kabupaten, kota, dan provinsi, begitu banyak Sri Kandi yang muncul. Di Banten ada Airin, di Jawa Timur ada 3 Sri Kandi yang menurut saya ini adalah surplus secara politik. Sekalipun mereka itu kalah, saya kira penokohannya cukup luar biasa. PKB itu punya Mbak Lulu, yang saya kira resultante dan agresivitas politiknya luar biasa. Karena basically beliau itu aktivis sejak mahasiswa. Kemudian Bu Risma kita tahu memang sejak jadi wali kota, beliau juga adalah menteri dan pengurus elit di PDIP yang saya kira
ini juga menjadi aset penting ya. Ya. Betapa memang politik kita ke depan tidak melulu hanya dikuasai oleh kelompok maskulin. Kalau Bu Hovifah jangan tanya, kalau mau masuk partai saya rasanya banyak partai yang akan membuka pintu selebar-lebarnya. Resource, kemampuan dan pengalaman termasuk jam terbangnya saya kira memang di atas rata-rata. Saya tentu saja berharap Sylvia ke depan partai politik memberikan porsi yang seluas-luasnya kepada politisi-politisi perempuan yang menurut saya Baik. dari segi kapasitas, kompetensi, pengalaman itu saya kira sudah kompatibel Oke. dengan Baik, Mas Adi. politisi laki-laki yang lain. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.